أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayatnya 12. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam laula iddi'a'ul ghaibi la syahidtu ala 5 nafarin annahum ahlul jannati al-faqiru sahibul iyali wal mar'atur radi anha zawjuha wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha warradi anhu abawahu wat
taibu minad dambi. Sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau telah mengatakan sebuah hadis mauquf atau hadis marfu. Kalau tidak ada seruan yang goib, tentu aku persaksikan 5 golongan ahli surga, yaitu 1. Orang fakir yang mempunyai tanggungan keluarga. 2. Perempuan yang suaminya ridho padanya. 3. Istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. 4. Anak yang kedua ibu bapaknya ridho kepadanya. 5. Orang yang bertaubat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabuna. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Turmudi. Setiap anak Adam melakukan dosa, sedangkan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Nabi SAW beliau bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bitaubatit taibi minad dom'anil waridi wa minal aqimil walidi wa minad dhallil wajidi faman taba ilallahi taubatan nasuhan ansallahu hafidhihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khotoyahu wa dhunubahu. Rawahu Ibnu Abbas. Allah lebih senang kepada orang yang bertaubat daripada orang yang haus menemukan minum, orang yang mandul lalu punya anak, dan orang yang kesasar lalu menemukan jalan. Dan barang siapa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang baik, maka Allah membuat lupa 2 malaikat yang mengawasi amal tersebut, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Seluruh anggota badannya dan tempat dalam tanah atau kubur terhadap kesalahan-kesalahan orang yang taubat dan dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Malaikat Mungkar Nakir dan kubur tidak akan menyiksa orang yang bertaubat. Malaikat Raqib mencatatnya sebagai amal soleh. Malaikat Atid tidak akan mencatatnya sebagai amal yang jelek. Anggota badannya akan terpelihara dari perbuatan yang jelek sesudah taubatan nasuha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya. Alhamdulillah bisa menyapa diri kita semuanya
dan juga keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semuanya, keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk selalu berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di bulan suci Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan ampunan, dan mudah-mudahan umat Islam, keluarga besar kita, pecinta baca Al-Quran ini dihindarkan dari api neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 dan juga Ali Imran ayat 185. Marilah kita bersama-sama melihat kajian kita hari ini di surat Al-Maidah, surat kelima, ayatnya ayat 12. Menurut riwayat, pengingkaran janji orang-orang Yahudi itu terjadi setelah mereka lepas dari cengkraman Fir'aun di Mesir. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka keluar dari Mesir menuju Palestina. Pada waktu itu Palestina didiami oleh suku Kanan yang sangat perkasa dan angkuh. Mereka diperintahkan ke sana untuk berjihad menghadapi orang-orang yang kasar itu dengan perjanjian, dan Allah akan menolong mereka. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam mengambil 12 orang pemimpin yang mewakili setiap suku dari mereka untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perjanjian dibuat, mereka pun berangkat dan setibanya di dekat tanah suci Yerusalem, Nabi Musa alaihissalam menyuruh ke-12 orang pemimpin itu masuk dengan menyamar ke kota untuk memata-matai dan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Setelah pemimpin Yahudi itu melihat para penduduknya yang bertubuh kuat dan mempunyai kekuatan yang hebat, mereka merasa takut lalu pulang dan menceritakan kepada kaumnya hal-hal yang mereka lihat. Padahal mereka sudah diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam agar jangan menceritakan kepada kaumnya apa yang mereka lihat. Dengan demikian mereka telah melanggar janji, kecuali 2 orang dari pemimpin itu, sebagaimana disebutkan pada ayat 23 dari surat ini. Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi kalau umat itu membangkang, perintahnya para nabi dan rasul sama dengan membangkang kepada Allah, maka Bani Israel yang membangkang itu terkenal dia itu keras kepala, ya, termasuk suka melakukan kerusakan di muka bumi ini.
dan juga permusuhan, ya, juga ingkar mendustakan ayat-ayat Allah dan juga ingkar mendustakan nikmat-nikmat Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Coba dilihat Bu Desia, surat kelima ayat 78. Surat Al-Maidah ayat ke-78. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya, jadi kalau sudah melampaui batas, maka umat-umat ini pasti akan berbuat bebas, ya. Nah, dengan berbuat bebas itulah, karena mereka melampaui batas, maka dia akan tersesat dari jalan yang benar, ya. Oleh karena itu, marilah kita belajar yang namanya iman yang kokoh, ya, disertai dengan ilmu yang nafi, disertai amal yang soleh, ya, disertai ikhlas dan juga istiqomah dan bertawakal agar Allah senantiasa membimbing kita untuk mengkokohkan Islam kita, iman kita, ihsan kita, sebagaimana yang Allah firmankan di surat kedua ayat 207 dan 208. Mari kita lihat lagi di surat 17 Bu Rinda ayat 4, surat Bani Israel. Surat Al-Isra, ya. Iya, silahkan. Ayat 74. Ayat 4. Oh, ayat 4. Kok 74? Oke, ulangi, surat 17. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 4. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya inilah Bu, yang namanya sombong itu, jadi tidak boleh membanggakan, ya, membanggakan nenek moyangnya, tapi hanya membanggakan dia tidak mengikuti perbuatan baiknya. Nah, ini pasti dimurkai Allah, ya. Tetapi kalau nenek moyang kita, ya, orang tua kita, ya, leluhur kita, orang yang soleh dan solihah, maka itulah yang akan menjadikan contoh atau uswah bagi kita, ya, karena seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu berdoa di surat 37 ayatnya 100, yaitu Robbi habli minas solihin. Nah, sehingga keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini banyak yang menjadi nabi dan rasul, ya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, Bu Vina ayat 5-nya. Surat Al-Isra ayat 5. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah, apabila sudah merajalela yang namanya perbuatan keji dan mungkar, maka umat ini tidak bisa aman, ya, tidak bisa aman, tentram, karena mereka sudah
mengingkari ya ayat-ayat Allah, dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti dia nanti tidak akan aman hidup di dunia ini. Ayat berikutnya Bu, ayat 6. Ayat 6. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ya, Bu Rinda, ayat 7. Ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman atau kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid atau Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan seluruh kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini, kisah-kisah umat-umat terdahulu beserta para nabi dan rasulnya, dapat mengkokohkan akidah kita, ya Bu, dapat mengkokohkan syariat kita, ibadah kita, muamalah kita, dan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada'lana danban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga seluruh para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.
Nggih, insyaallah nanti saling menginformasikan. Jadi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan panjenengan semuanya ya Bu saling kita mendoakan ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan sama-sama. Nggih, nanti kalau sudah ada kesempatan lagi kita saling menginformasikan. Begitu ya Bu. Terima kasih. Ya, amin. Ya, terima kasih. Ustaz sehat-sehat selalu. Amin. Semangat berpuasa. Amin. Semangat menghadapi Ramadan, Ustaz. Amin. Ya, sama-sama. Ya, saya tutup dulu ya Bu. Nggih, nggih monggo Nggih, Ustaz. nggih. Nggih, matur nuwun.